Governor Lance Hao Yang Zhufeng, Ketua Grup Sihai, Yang Sihai, orang Turkianan Yang Chengyuan, Ketua Kamar Dagang Longhu Dongfanghu, bersama semua orang menyambut Tuan Su keluar dari penjara. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita pindah. Ibu. Supingan ini adalah kamu dan perjanjian cerai Kinyu. Tanda tangan. Bagaimana Supingan? Kamu baru saja keluar dari penjara. Saya dan ibu memberimu hadiah. Cukup besar kan? Hahaha. Ibu, Xiao Bei. Kalian bercanda denganku. Sejak kamu masuk ke rumah ini, siapa yang pernah bercanda denganmu? Tanda tangan. 3 tahun lalu. Dia bersaing karena cemburu, menyebabkan orang lain cacat. Ibu, kamu bilang asalkan aku menggantikan Xiao Bei menanggung kesalahan. Tidak akan ikut campur perkawinanku dengan Kinyu. Aku menggantikannya di penjara selama 3 tahun. Sekarang baru keluar. Langsung dapat ini. Sikapmu bagaimana? Tidak tahu sopan santun. Aku beritahu ya Supingan. Perkataanmu jangan sembarangan. Jelas-jelas kamu mabuk. Bersaing merebut pelayan wanita. Dan memukuli orang sampai cacat. Sekarang bilang menggantikan aku menanggung kesalahan. Kamu tidak malu ya? Memutar balik fakta. Baik. Aku mau bicara dengan Kinyu. Baik, akan kuberitahu sejujurnya. Perjanjian cerai ini adalah persiapan kakakku. Kak, kalau kamu tidak keluar, dia tidak akan mau tanda tangan. Sayang. Ini bukan kamu yang tanda tangankan. Ada yang mau kamu katakan padaku? Aku cuma mau tahu, apakah ini kamu yang tanda tangan? Ya, aku yang tanda tangan. 3 tahun lalu. Xiao Bei memukul orang sampai terluka. Aku tanpa ragu menanggung kesalahan untuknya. Sekarang sudah 3 tahun. Tidakkah kamu dengar? Dia masih bilang menanggung kesalahan untukku. Kinyi. Pria yang bahkan tidak berani mengakui kesalahan. Kamu sudah tidak ada harapan lagi. Dulu dia tidak punya uang sepeser pun. Mesuk ke keluarga kita. Hari ini juga. Dari keluarga kita dapat uang sepeser pun. Biarkan dia selesai bicara. Di penjara. Seorang lelaki legendaris menerimaku sebagai murid. Mengajarkanku berbagai keahlian. Aku bisa mengubahmu menjadi wanita seperti Jiang Qianhong. Kamu tahu siapa lelaki legendaris ITU? Dia adalah orang yang seluruh dunia mengakuinya. Semua orang yang berkuasa dan berpengalaman. Di hadapan beliau, semua gemetar ketakutan. Masih menerimamu sebagai murid. Kamu bermimpi saja. Wanita seperti Jiang Qianhong lagi. Bikin orang tertawa terbahak-bahak. Sayang, percayalah padaku. Sangat mengecewakanku. Tanda tangan saja. Berdasarkan apa? Hu Shuo, anak direktur Grup Jinding, rela masuk ke perusahaan kakakku. Hanya untuk mengejar kakakku. Kamu si pecundang. Cuma bisa membual bilang saja berdasarkan apa? Katakan padaku ini tidak benar. Katakan padaku. Hu Shuo tidak dikatakan padaku. Hu Shuo memang datang ke kantor. Menyerah saja. Cendai Tenggini ini. Calon menantuku yang baik di masa depan. Hu Shuo sangat berkuasa. Sebaiknya jangan sebut pembagian harta. Kalau tidak, akan kumasukkan kau lagi selama 10 tahun. Setelah menandatangani, aku akan memberimu 1 juta dan sebuah rumah. Kita impas. Kinyi. Kak, 1 juta dan 1 rumah. Cukup banyak ya, tapi apakah perasaan bisa diukur dengan uang? Impas. Supingan, apa kau masih merasa kurang? Aku tak mau sepeser pun. Aku yatim piatu. Pada usia 8 tahun. Aku hampir mati kelaparan di samping tempat sampah. Ibuku yang menemukanku dan membesarkanku. Ketika dia sakit parah, engkaulah yang membayar biaya operasi yang mahal dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Barulah saat dia tidak meninggalkan penyesalan. Aku masuk ke keluargamu sebagai mantu, menggantikan hukuman 3 tahun untuk Xiao Bei. Kita sudah impas. Kinyi. Dia sedang mencari simpatimu. Jangan tertipu olehnya. Dia sangat mengenalmu, Kak. Bicara soal tidak mau sepeser pun. Menurutku, aku rasa dia ingin lebih banyak lagi. Lihat saja. Pasti dia tidak akan menenteng. Aku memang ingin sesuatu. Dengar baik-baik. Jangan si tujuh dengan dia. 1 juta dan rumah. Belum cukupkah? Aku ingin foto almarhum ibuku. Dia begitu mudahnya. Sudah tanda tangan. Xiao Bei, lihatlah. Ada yang tidak bereskah? Ibu, dia benar-benar mengerti kakakku. Bilangnya mau ambil foto almarhum. Pasti dia akan bawa 1 juta. Dan yang lebih penting dari rumah. Tenang saja, Bu. Aku tidak akan biarkan dia berhasil. Tanggal 1 bulan depan. Kita cerai ya. Tanggal 1 bulan depan, hari pernikahan kita. Kau pilih hari ini. Baik. Xiao Bei, jujur saja padaku. 3 tahun lalu, benarkah kau yang memukul orang? Atau Supingan yang memukul? Kak, kau masih meragukanku. Ya sudah, aku sudah terbiasa.
Orang yang dipukul. Video yang direkam hari itu, dia sendiri bilang. Supingan yang memukul. Kau sudah tonton berkali-kali. Iya kak. Kau tidak lihat ya. Hari itu dia digelayuti kiri kanan. Wah sialan. Pakai uangmu. Main dengin perempuan lain. Ini manusia apa setan? Kakak bodohku. Kau masih menangis untuknya. Wah kau benar-benar sudah jadi. Aku mau menyelesaikan proposal. Bisakah menjadi mitra Wan Ziqianhong? Kali ini sangat penting. Jangan ganggu aku. Dan ibu. Hushuo bukanlah kamu, calon menantu masa depan. Kalau begitu, jangan pernah mengatakannya lagi. Tanpa Supingan, Hushuo menjadi calon menantu yang baik di masa depan. Bukanlah hal yang wajar. Masih tidak membiarkan aku bicara. Benar. Ibu mari kita. Kejar Supingan Kembali. Ambil kembali apa yang dia ambil. Ya. Kakakmu terlalu lembut hati. Pasti memberinya kartu bank dengan jumlah besar. Cepat kejar jangan sampai dia lari jauh. Tenang saja Bu. Dia bisa lari dari biarawan. Tapi tidak bisa lari dari kuil. Ibu. Dulu aku hanya punya kamu. Sekarang juga hanya kamu. Kak Pingan, kita bertemu lagi. CEO Jiang. Terakhir kali kita bertemu, ada pagar besi di antara kita. Hari ini di antara kita. Tidak ada apa-apa lagi. Aku tahu kamu keluar hari ini. Aku sengaja menjemputmu. CEO Jiang sangat perhatian. Kamu sudah keluar. Lalu apa yang dilakukan guru di dalam? Reputasi guru terlalu besar. Dia di dalam mencari ketenangan. Benar juga. Lagi pula legenda tua, terlalu legendaris. Satu-satunya di dunia. Tolong CEO Jiang, antar aku ke jalan kebahagiaan. Kalau kamu tidak punya tempat tinggal, aku akan mengaturnya. Jalan kebahagiaan adalah rumahku. Aku dan kakek sama-sama diselamatkan oleh orang tua legendaris. Kamu adalah satu-satunya murid dari orang tua legendaris itu. Jadi jangan sungkan denganku. Jika kamu butuh, semua industri Wan Ziqianhong bisa kuberikan padamu. Termasuk aku juga bisa jadi milikmu. Mama kalian ini. Keluarkan. Keluarkan apa? Pura-pura banget. Kamu pura-pura sama siapa? Siapa yang gak kenal siapa? Sambil ambil foto almarhum. Dan bagi harta sama kakakku. Benar kan? Bilangnya gak mau sepeser pun. Ternyata niatnya lebih besar. Aku cuma ambil foto mamaku. Mama. Surat cerai sudah ditandatangani. Gak perlu kayak gini kan? Kamu manggil siapa mama? Siapa mamamu? Kamu anak haram. Foto itu mamamu yang sudah meninggal. Kamu mau memanggilku sampai mati? Mama. Enggak. Nggak mungkin. Aku cuma ambil foto mamaku. Ah. Disembunyikan di bingkai foto kan. Di bingkai foto nggak ada. Disembunyikan di dalam foto. Robek fotonya. Perlihatkan padaku. Kamu cari mati. Aku pukul kamu. Kamu bilang siapa cari mati? Anak haram. Lihat nggak aku robek mulutmu. Mama aku berdarah. Aku lawan kamu. Aku bunuh kalian berdua. Kakak, aku mau mati aku berdarah. Kakak tolong aku. Kakak. Supingan yang memukul. Lihat mantan suamimu, memikul Xiaobei. Bahkan aku juga dipukulnya. Tidak mungkin. Kenapa kalian pergi ke Jalan Xingfu? Dia bahkan mengambil tongkat kayu untuk membunuhku. Dia ada di sana. Kamu harus tanya dia. Mama cepat bawa Xiaobei ke rumah sakit. Serahkan urusannya padaku. Aduh. Apa kamu memukul Mama dan Xiaobei? Ya, aku memukul. Supingan. Sangat mengecewakan. Meng Meng katakan. Kenapa orang bisa berubah sebesar itu? Siapa saja yang ada di penjara itu. 3 tahun direndam dalam tong besar. Tidak jahat itu tidak normal. Hari ini dia bisa memukul Pipi dan Xiaobei. Besok dia bisa memukulmu. Kamu tipe orang yang suka kekerasan. Lebih baik menjauh lebih awal. Kita sudah selesai. Baguslah sudah selesai. Menurutku, Hushuo adalah pangeran tampanmu. Hushuo membawakanmu, klien besar grup Jinding. Bicara tentang lokasi kantor. Ditempatkan di dekat perusahaanmu. Untuk kerjasama yang lebih baik. Menurutku, tidak lain untuk bisa melihatmu setiap hari. Meng Meng. Aku dan Hushuo hanya hubungan kerja saja. Ya bener banget. Hubungan kerjasama. Aku ngerti. Sudahlah, jangan sedih karena seorang pria jahat. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang aku hanya ingin menjadi mitra dari Wan Ziqianhong. Pingan. Kinyu itu gadis baik. Kamu harus menghargainya. Apapun yang terjadi di antara kalian,
Kinyu tidak mengusirmu dari rumah. Kamu tidak boleh pergi. Kinyu tidak memecatmu. Kamu harus membantunya di perusahaannya. Kamu ini supingan. Masa masih berani datang ke kantor? Ternyata seperti yang dikatakan Xiao Bei, tidak ada niat baik. Kinyu lihat siapa yang datang. Pingan. Orang butuh muka, pohon butuh kulit. Tidak punya muka dan kulit. Itu apa sih? Ibuku sebelum meninggal berpesan. Asal kamu bilang memecatku, baru aku bisa pergi. Lin Zong. Beri perintah dong. Wah wah wah. Tahu Kinyu baik hati. Membicarakan ibumu yang sudah meninggal. Untuk dapat simpati. Aku kasih tahu ya. Jangan main licik. 1 juta dan 1 rumah. Kamu mau aku kasih sekarang? Tidak ada yang lain. Aku bukan datang minta uang. Asal kamu bilang memecat, aku langsung pergi. Selamanya tidak akan kembali. Kamu bisa pergi. Sakit banget. Kinyu lihat. Si gila kekerasan. Kinyu, aku datang untuk bicara serius. Suruh dia keluar dulu. Kamu mau aku bilang 1 kalimat ya? Ya, Oke. Kamu boleh pergi. Karena kamu tidak mau rumah dan uang. Maka tinggallah di perusahaan. Kamu gila. Kinyu, perusahaan tidak perlu memelihara orang yang tidak berguna. Setidaknya dia tidak mengambil rumah seharga 1 juta. Setiap bulan membayar gajinya. Anggap saja itu sebagai imbalan untuk menandatangani perjanjian cerai. Oh. Tidak mau uang dan rumah. Ternyata mengincar pekerjaan tetap ya. Selamat. Kamu berhasil. Meskipun aku bukan bagian dari perusahaan, tapi di perusahaan ini, banyak orang. Dia dapat gaji tanpa bekerja. Banyak mulut yang akan bergosip. aku tidak akan dapat gaji tanpa bekerja. Hushuo bisa menghubungkan Kinyu dengan Wan Ziqian Hong. Kamu bisa apa? Wan Ziqian Hong milik Jiang Qian Hong. Ya. Wan Ziqian Hong milik Jiang Qian Hong. Tidak ada yang bisa dikatakan lagi ya. Kamu keluar dulu. Kalau mau bekerja sama dengan Jiang Qian Hong, aku bisa membantu. Wan Ziqian Hong milik Jiang Qian Hong. Sedikit sekali orang yang pernah melihatnya di seluruh kota. Hushuo menghabiskan banyak uang dan menggunakan koneksi untuk mendapatkan informasi ini. Hanya ini. Bahkan foto Jiang Qian Hong. Tidak ada. Kamu punya uang. Atau punya koneksi. Kayaknya lu cuma bisa ngomong doang. Gua cuma ngomong, Jiang Qian Hong sendiri pasti datang. Kerjasama apa aja bisa dibicarakan. Lu kebangetan nih ngomongnya. Lu udah ngomong sampai ke langit. Lu pergi. Kembali ke posisi lu. Kinyu, nggak perlu merasa malu. Lu biarin dia tetap di perusahaan. Dia demi gengsi. Mikir sampai pusing. Pasti berusaha buat tunjukin diri. Ngomong sembarangan. Bisa dimengerti. Kinyu lihat. Hushuo baik hati bantu dia ngomong. Dia malah licik. Nyelipin Hushuo. Orang kayak apa sih? Supingan lu keterlaluan. Orang kayak Kinyu. Nggak dipecat buat apa? Hushuo lu nggak apa-apa kan? Sudahlah. Nggak usah sama orang nggak jelas. Iya. Gua udah ngumpulin. Arsep Jiang Qian Hong. Susah payah ngumpulinnya. Pasti berguna buat lu. Beneran berguna buat gua. Gua nggak tahu gimana cara berterima kasih sama lu. Kinyi. Lihat deh Hushuo orangnya baik hati. Sama lu, perhatian banget. Nggak minta balasan. Orang baik kayak gitu susah dicari. Lu masih ragu apalagi. Dan juga, harus berterima kasih. Di data itu ada kesukaan Jiang Qian Hong. Cuma kalau ketemu Jiang Qian Hong sendiri, kerja sama Wan Ziqian Hong, baru ada kesempatan lebih besar. Harusnya aku berterima kasih padamu. Kalau mau berterima kasih, maka besok malam, aku bawa sebotol anggur. Ayo kita rayakan. Malam ini ya. Sebenarnya sih, aku nggak mau jadi lampu latar. Tapi aku sangat suka. Anggur koleksi Hushuo. Serius nih, ngiler banget aku. Kalau gitu, sakit ya. Aduh. Besok malam, aku bawa anggur ke kantor. Di kantor, Meng Meng juga ada. Nggak usah khawatir. Aku nggak bermaksud apa-apa. Ya udah besok malam ya. Lihat deh dia mukul aku. Kakakku tuh. Gimana sih ngatasinnya? Nunggu dia balik. Aku pasti omongin dia. Kan cuma aku jatuhin. Fotonya doang. Kamu hancurin foto almarhumah ibunya Supingan. Aku. Nggak, aku kira kartu ATM.
disembunyiin di foto almarhum aku minta, dia nggak kasih. Ya udah, aku jatuhin. Nggak. Terus dia ngapain mukul aku? Pokoknya mukul orang itu salah. Kinyi. Gak cuma kamu gak tuntut tanggung jawab Supingan, malah kamu biarin dia tetap di perusahaan. Adikmu dan aku tidak setuju. Terserah kamu setuju atau tidak. Kurasa pukulannya kurang keras. Apakah kamu masih kakakku? Supingan adalah anak yatim. Foto itu adalah kenangan terakhir. Kamu benar-benar. Dia tidak meminta rumah atau uang. Aku menahannya di perusahaan. Itu kalian berdua. Setuju atau tidak penting. Kamu mau kemana? Pergi minta maaf ke Supingan. Lepaskan aku. Selain itu, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Jiang Zong, kenapa datang sendiri? Kedepannya kamu harus menampungku. Aku datang melihat tempat tinggalku di masa depan. Tidak bolehkah? Jiang Zong bercanda saja. Ngomong-ngomong, minuman ini. Tolong. Antarkan ke tempat guru. Baik, hal kecil. Masukkan ke mobil. Baik. Baik, itu Jiang Zong. Tidak ada urusan, aku pulang dulu. Hei, aku bilang, kapan kamu akan mengambil alih? Aku dan Wan Ziqianhong. Kemarin ada seorang nenek bicara tentang perjodohan. Wanita ini sangat puas dengan pria itu. Sangat puas. Tapi begitu mendengar pria itu tinggal di sini, tebak apa yang terjadi? Kontak tidak ditinggalkan. Kamu pikir siapa yang akan menyukai ini? Aku suka. Aku tidak peduli. Lagi-lagi kamu mengalihkan pembicaraan. Kamu ini, kapan kamu mau mengambil alih? Ambil alih itu terlalu berat. Tapi aku punya teman yang ingin bekerja sama denganmu. Supingan, sudah ketemu pengganti. Kak Jiang, aku ada urusan. Lalu, tolong kirimkan minuman itu. Pastikan sampai. Kalau tidak guru akan marah padaku. Lain kali pasti mengganggu lagi. Terima kasih ya. Supingan, aku ingin memberitahumu. Aku benar-benar tidak peduli tinggal di mana. Aku juga tidak peduli apakah kamu punya uang atau tidak. Milikku adalah milikmu. Aku pergi. Kemarin menandatangani perjanjian cerai. Hari ini kamu sudah mencari wanita lain. Dia adalah Wan Ziqianhong, Jiang Qianhong. Aku hanya percaya apa yang aku Aku lihat. cepat. Apakah aku lebih cepat darimu? Aku masih di penjara. Kamu sudah membawa Hushuo ke perusahaan. Baru saja aku keluar. Kamu sudah memberiku hadiah perjanjian cerai. Aku dan Hushuo hanya kerja sama saja. Aku juga tidak percaya padamu. Apapun yang aku katakan kamu tidak percaya. Kamu sama sekali benar-benar mencintaiku. Kamu tahu tidak 3 tahun ini bagaimana aku melewatinya? Kalau begitu di hatimu. Aku ini apa? Apakah karena hormon? Apakah karena nafsu? Atau hanya main-main saja? Pokoknya bukan cinta. Aku tidak pernah mencintai orang lain. Aku hanya mencintai kamu. Aku hanya percaya apa yang aku lihat. Aku baru tahu hari ini Xiao Bei rusak album foto ibu. Aku datang untuk minta maaf ke ibu. Aku bisa pergi. Bisa aku menyalakan dupa untuk ibu? Silakan. Huzong, uang sudah dikeluarkan. Pengembalian konservatif, 15 titik keuntungan. Yang tidak bisa membayar hutang terakhir kali. Orang-orang itu sudah dalam pengawasan orang kita. Dalam bujukan fisik, menandatangani perjanjian penjualan diri. Perjanjian si manis. Operasi sudah diatur. Kerja bagus. Terus berusaha. Aduh, Huzong. Jahat ya. Ini. Masukkan ke dalam minuman Lin Qinyu. Cukup 1 tetes. 1 teguk. Pasti jatuh. Mengerti. Maksud Huzong. Malam ini, masukkan ke dalam minuman Lin Qinyu. Apa kamu pikir? Kamu dipanggil untuk apa? Benar-benar jadi lampu latar. Tapi, Wanita Lin Qinyu ini sungguh tidak tahu diri. Menganggap baikku seperti angin lalu. Sudah kehilangan kesabaran. Malam ini harus berhasil. Huzong. Bukan aku tidak mau bantu. Aku dan Lin Qinyu sudah kenal sejak kuliah. Hubungan kami lebih dekat daripada saudara kandung. Sudahlah. Kalau berhasil ada hadiah. Karena hubungan kami begitu erat. Jadi, saya harus lebih serius mempertemukan Qinyu dan Pak Hu. Pria sebaik Anda. Kalau Qinyu melewatkan, itu akan menjadi kerugian seumur hidupnya. Oh ya Pak Hu, sejak tadi malam,
Kinyu menginap di hotel. Ini Lin Kinyu. Sudah pesan kamarnya. Aduh, Pak Hu. Kenapa? Saya coba latihan dulu sama Anda. Pak Hu. Ini di kantor. Masalah pinjaman. Dilakukan dengan baik. Hadiahnya 100.000. Kantor. Tidak boleh. Bukan cuma di kantor. Bahkan di jalanan. Saya juga mau. Bukan karena uang. Tapi terutama, saya khawatir Pak Hu sakit karena menahan diri. Aduh. Anda dulu manajer Departemen Pemasaran. Meskipun sudah 3 tahun, Anda tidak terjun ke pasar. Tapi Anda tidak seharusnya jackpotkan di sini. Grup 2 yang kecil ini. Aduh. Mulai sekarang Anda jadi ketua grup. Semua pekerjaan besar kecil Anda yang atur. Manajer Su turun ke grup 2. Sayang sekali kemampuannya. Benar banget. Lin Zong kali ini caranya kurang tepat ya. Apakah Anda dan Lin Zong sedang bertengkar? Pasangan muda bertengkar. Normal. Lin Zong dan Supingan bercerai. Jadi kalian semua kedepannya, jangan lagi menyatukan Lin Zong dan Kupingan bersama-sama. Dia adalah aib Lin Zong. Bercerai. Ternyata bercerai ya. Ambil jadwal kerja hari ini. Berikan ke Supingan. Kerjaan ini, kamu kerjakan sendiri saja. Lalu kalian semua ngapain? Aku bawa mereka berdua. Sejai pasar bolehkan. Anak muda. Terputus dari masyarakat selama 3 tahun. Lebih banyak kerja kurang bicara. Kalau tidak berusaha dan belajar, bisa jadi kelompok 2 ini. Anda juga tidak bisa bertahan. Kalian berdua, ikut aku survei pasar. Ayo. Kinyi. Mari kita doakan Kanyu Group. Dan Wan Ziqian Hong bekerja sama dengan baik. Belum ada tanda-tandanya. Tapi setelah melihat data yang kamu berikan, aku punya banyak ide. Terima kasih. Kinyi. Jangan cuma bilang terima kasih. Lihat. Hushuo sudah minum. Pesan makanan belum sampai. Minum begini mudah mabuk. Senang untukmu. Minum sebanyak apapun gak bakal mabuk. Beberapa hari lagi ayahku ikut acara keren. Kalau ketemu Jiang Qianhong, minta dia rekomendasikan. Makasih banyak ya. Kinyi. Dengerin nih. Lihat lagi. Tahu siapa yang benar-benar peduli sama elu? Cowok kayak Pak Hu. Di mana lagi cari yang kayak gitu? Aku biasanya nggak minum. Aduh, Hushuo aja udah minum 2 gelas. Aku juga minum dulu ah. Kinyu ya? Sudahlah. Separah apapun keadaannya, nggak bakal bangun. Besok bangun, juga nggak bakal ingat apa-apa. Kamu keluar dulu. Aku di kantor. Gerak-gerak dulu. Tinggalin obatnya. Injek ya. Separah apapun keadaannya. Jangan masuk. Kinyu. Supingan. Lu mau apa sih? Lu ngapain sama Kinyu? Emang ada hubungannya sama lu? Surat cerai aja udah lu tanda tangan. Lu ngejar dia dengan cara normal. Kalau dia nerima lu, aku setuju. Sudah diterima. Besok sampaikan ke Kinyu. Sekarang keluar dari sini.
Supingan. Kecuali lu bunuh aku hari ini. Kalau nggak Ling Kinyu, aku bakal mainin. Ambil HP lu, pergi ke samping, rekam aku. Aku akan memaafkanmu. Bikin pusing aja. Pingan. Aku di sini. Maaf. Gak apa-apa. Lagi nyari apa? Supingan mana? Ya, Supingan. Dia benar-benar jahat. Supingan kenapa? Kemarin malam kita kan lagi minum-minum. Aku cuma ke toilet bentar. Supingan mukulin Hushuo. Kepalanya sampai berdarah-darah. Gitu aja. Hushuo malah mau nganterin kamu. Balik ke hotel dulu, baru ke rumah sakit buat diobatin. Infus. Pagi baru pulang. Kinyi, kamu harus benar-benar berterima kasih sama Hushuo. Kalau bukan karena Hushuo, Naked Angle Engine sampai taruhan nyawa. Kemarin malam kamu makin ODR dimainin lagi sama jadi Supingan. korban lagi. Segitunya ya? Beneran gak perlu jenguk Hushuo? Gak usah. Hushuo bilang, kerja sama kamu sama, Wanzi Qianhong. Awalnya paling susah. Dia harus bantu kamu lewatin. Kalau kepala udah gak pusing, langsung ke kantor. Hushuo benar-benar perhatian. Gak cuma perhatian. Demi kamu gak dimainin sama Supingan. Si brengsek itu, nekat ngalangin sampai taruhan nyawa. Lihat. Dipukulin sampai kayak gini. Masih mikirin kamu sama perusahaan. Aku bakal cari Supingan. Cari dia. Aku udah siapin. Dialognya udah dipikirin. Dia pasti bilang, Hushuo yang kasih kamu obat. Kamu jadi mabuk. Hushuo mau ngerusak kamu. Dia baru turun tangan. Bahkan dia bisa bilang, dia yang anterin kamu ke hotel. Kamu juga gini. Gak bener juga. Berantakan banget. Datanya juga diutak-atik. Udahlah. Siapa suruh kamu cuti dari masyarakat? 3 tahun. Aku ini orangnya baik hati. Coba-coba aja aku lulusin kamu. Hari ini kamu harus lebih giat lagi. Aku hari ini kirim kerjaan ke kamu. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah ketua. Tapi ada satu hal, aku harus bilang. Keaslian data ini. Ada masalah. Bisa bahaya. Setiap data adalah hasil kerja keras kita. Kamu satu kata langsung nolak. Nah, udah posisi bener belum? Masuk. Pak Lin. Kalian keluar dulu. Iya. Masih gak enak badan. Kamu kok mukul orang lagi? Kamu bilang aku mukul Hushuo. Itu masih ringan. Aku pengen bunuh dia. Supingan. Kapan kamu jadi sekejam itu? Aku hampir tidak mengenalimu lagi. Kamu memukul orang tanpa rasa penyesalan sama sekali. Dia memberimu obat. Dia ingin memperkosa kamu. Apa aku tidak seharusnya memukulnya? Apa kamu masih mau bilang kamu yang mengantarku ke hotel? Ya. Aku yang mengantarmu ke hotel. Kamu memanggil namaku. Bilang maaf. Supingan. Semuanya sudah dikatakan oleh Meng Meng. Kamu tidak hanya mengecewakanku, tapi membuatku putus asa. Tao Meng Meng. Bersama Hushuo berkomplot. Mereka ingin mencelakaimu. Meng Meng adalah sahabatku. Dia tidak akan mencelakaiku. Kalau begitu kamu percaya Tao Meng Meng. Kamu percaya Lin Xiaobei. Tapi kamu tidak percaya padaku. Benar kan? Ya juga. Tao Meng Meng adalah sahabatmu. Lin Xiaobei adalah adikmu. Aku ini apa? Bulan depan aku akan menjadi mantan suamimu. Kalau masih memukul orang di kantor, kamu pergi sendiri saja. Kalau Hushuo masih menggangguku, bukan hanya kepala pecah berdarah, aku akan membunuhnya. Kalau kamu tidak ingin Hushuo kehilangan nyawa, cepat usir aku dari kantor.
Seperti di rumah saat menandatangani perjanjian cerai. Kamu ingin membuatku mati marah ya? Bisakah kamu membuatku tenang? Kamu benar-benar ingin pergi ya? Aku tidak akan mengatakannya. Lagi pula Mama sudah bilang. Aku tidak akan mengusirmu. Kamu tidak boleh meninggalkan perusahaan. Malam kemarin aku ke makam Mama. Aku juga sudah bilang soal ini. Tentu saja. Kamu juga bisa memilih tidak mendengarkan kata-kata Mama. Apa dosa yang sudah dilakukan? Besok ke kantor. Aku tidak ingin melihat Supingan. Kamu cari cara. Mana perlu, aku yang cari cara. Ling Qinyu sendiri, yang pergi cari Supingan. Aku? Masalah kemarin kita, yang dilakukan ke Ling Qinyu. Simyunya, kira tudawan. Ke Supingan. Bilang juga kamu terluka. Untuk menghentikan. Supingan, menyakiti Ling Qinyu. Kamu tidak tahu. Ling Qinyu marah sampai mukanya biru. Bagus, ada hadiah. Terima kasih Pak Hu. Pak Hu, aku tutup dulu. Aduh, aku harus siap-siap. Buat bahan gugatan. Utang Daha yang belum dibayar. Ling Qinyu nanti mau. Bukan cuma nagih utang. Cuma beberapa telepon. Gak perlu sampai gugat. Tunggu aku besok ke kantor, baru kita bicara. Aduh, Ling Qinyu punya kamu. Yang ngejar-ngejar dia. Itu rezeki dia. Dari 8 turunan. Masa belum ngumpulin barang terus pergi? Ngeyel terus gak ada artinya. Obat. Siapa yang kasih? Perbuatan menjijikan yang kamu lakukan sendiri. Mau nyalahin orang lain lagi. Ling Qinyu nganggap kamu lebih dari saudara kandung. Kamu giniin dia, awas kamu kena karma. Semua yang aku lakukan. Ini demi Qinyu. Gak kayak orang lain yang egois. Qinyu udah suruh kamu pergi. Kamu masih ngeyel gak mau pergi. Muka kamu tebal banget ya. Kamu pikir gini. Kamu bisa dapat 1 juta itu. Sama rumah. Aku saranin kamu, sepetan pergi. Kalau nggak Hushuo lihat, kamu bakal nyesel. Aku sih pengen pergi. Tolong kamu kasih tahu. Ling Qinyu suruh aku pergi. Selain itu, kamu kasih tahu Hushuo. Kalau ada lagi kejadian kayak kemarin, aku bakal bikin dia ketemu Yan Wang. Sama kamu juga. Jangan pikir aku gak berani mukul cewek. Apa aku orang yang gampang takut? Supingan dipecat. Karena dia nakal sama kakak kamu. Untungnya, ada Hushuo yang ngehentiin. Tapi Hushuo, kepalanya sampai babak belur. Beneran gak sih? Gak mungkin. Dia berani mukul Hushuo. Dari mana beraninya ya? Hushuo marah banget. Nah gini, ini kesempatan terbaik kamu untuk tunjukin diri. Yang penting, Supingan sekarang, tanpa kakakmu yang melindungi. Baiklah. Malam ini, aku akan panggil beberapa teman. Pasti akan membuatnya tahu bagaimana bunga mekar di wajah. Jangan lupa rekam videonya. Hushuo melihatnya. Pasti akan memberimu hadiah. Aduh, tenang saja. Tunggu kabar baik dariku. Mama. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai dengan Pingan. Asalkan dia mengakui kesalahannya, aku akan segera merobek perjanjian cerai. Kemungkinan ada kesalahpahaman tadi malam. Katakan padaku. Apa yang harus aku lakukan? Mama. Siapa ini? Rumah hilang. Pekerjaan juga hilang. Seperti anjing liar di jalanan. Hahaha. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Pergi sana. Masih keras kepala. Kakakku bisa membuatmu menandatangani perjanjian cerai. Bisa mengusirmu dari perusahaan. Kamu pikir bisa mengandalkan kakakku seumur hidup dan menyuruhku pergi. Tanpa kakakku kamu, tidak ada apa-apanya. Aduh bagaimana? Anak kecil, aku menyuruhmu pergi. Aku memperingatkanmu. Supingan. Terakhir kali kamu memukulku. Memberai kakakku tidak mempermasalahkannya. Tapi kamu seharusnya tidak. Kamu memukul Hushuo. Dia calon kakak iparku. Prow. Bikin mukanya mekar. Supingan. Kapan kamu jadi? Sifat ini dalam berterong. Sudah kubilang sebelumnya, aku punya guru di penjara. Guru itu mengajarkanku banyak keahlian. Bela diri hanya salah satunya. Kubilang kamu tidak percaya. Kakakmu juga tidak percaya. Jangan bergerak. Aku sedang merekam. Xiao Bei. Kamu ngapain sama kakak iparmu? Lin Xia Bei, aku peringatkan kamu. Jangan sakiti kakak iparmu. Kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai Gak adik. apa-apa. Kak. Tolong aku kak. Terakhir kali aku bilang, jangan sakiti kakak iparmu. Aku bukan kakak. Orang yang kubawa. Sudah dia kalahkan semua. Dia mencekik leherku. Gimana aku bisa melawannya? Ayo kamu lihat. Lin Xia Bei.
Jangan main drama sedih di sini. Kamu bawa 2 orang. Teriak minta tolong sama aku. Kamu masih bilang aku sebelumnya. Memukul orang itu salah ya. Pingan. Jangan ganggu Xiao Bei ya. Aku akan menghajarnya. Dengarkan aku sekali saja. Pingan. Kemarin siapa yang bilang, Su Pingan akan keluar dari perusahaan? Ling Qinyu pindah ke tim 2. Sangat marah. Aku pikir. Kamu pikir, Manajer Hu. Ling Qinyu bilang, Su Pingan harus pergi. Dia tidak bisa membuatnya berhasil. saya lihat mereka berdua, masih ada perasaan. Kamu bilang kamu mendorong Ling Xiao Bei untuk membawa orang memikul Su Pingan. TAPI orang Ling Xiao Bei yang dipukul. Cara kamu tidak berguna. Tidak bisa. Saya tidak bisa menerima ini. Begini. Kamu beritahu ketua kelompok 2. Wukai. Besok tugas Su Pingan adalah menagih utang di Dahai Grosir. Hu Zong. Anda sudah telepon beberapa kali menyelesaikan masalah utang. Anda tidak bisa memberikan jasa ini kepada Su Pingan. Saya memang sudah telepon. Tapi utangnya tetap tidak bisa ditagih. Menuntut juga tidak berguna. Dahai Grosir ini mendapat dukungan dari Hu Ye yang terkenal. Kamu bilang, utang ini siapa yang bisa tagih? Oh. Sebenarnya, Anda sudah telepon. Pengdahai juga sudah siap transfer. Tapi, Su Pingan ribut. Pengdahai marah. Lalu menyesal. Saya kemarin lihat video baru. Kita berdua latihan. Hu Zong. Bukan tidak bisa. Aduh, utamanya. Hu Zong ada luka. Aduh, di kartu bank saya ada tambahan 50.000. Sisanya, kamu tahu yang paling aku benci? Angka 50.000. Kamu bilang aku, uang ini mau dibuang kemana? Kamu bilang saja. Bagaimana mainnya? Tidak khawatir aku punya luka. Olahraga yang tepat. Ada manfaatnya. Sebenarnya, untuk perusahaan kami jadi sekretaris. Tidak banyak urusan. Asal kamu siap sedia kapan saja. Terutama malam hari. Bisnis perusahaan kami terpusat di malam hari. Aku tanya kamu, seberapa kuat minummu? Berapa banyak bisa minum? Minuman keras aku bisa minum sedikit. Tapi malam hari. Sekolah kami jam 12. Pintu asrama sudah ditutup. Aku tidak bisa keluar. Oh, mahasiswa ya. Bagus sekali. Tidak apa-apa. Aku masih punya apartemen 2 kamar kosong. Kamu segera pindah ke sini. Aku tidak punya uang untuk bayar sewa. Aku bos besar seperti ini. Perlu kamu bayar sewa. Asal kamu bekerja dengan baik, aku akan memberikan apartemen 2 kamar ini kepadamu. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Hal ini, kamu harus paham dengan sendirinya. Aku Dahai Grosir. Skala bisnis, skala perusahaan, termasuk skala keuangan. Semuanya bagus. Asal kamu bekerja dengan baik, aku akan memberikan apartemen 2 kamar ini kepadamu. Dan membantumu menggantinya dengan rumah besar 3 kamar. Bagaimana menurutmu? Serius? Tentu saja. Aku bos besar. Tidak bohong. Tapi, hal ini, kamu perlu usaha dan hasilnya sebanding. Mengerti? Aku butuh sikapmu. Siapa kamu? Bagaimana bisa masuk? Karena Dahai Grosir punya modal kuat. Lebih baik bayar hutang Qinyu Group. Astaga. Siapa kamu? Aku bukan ibumu. Aku dari Qinyu Media. Hei. Jangan senaknya. Nggak ada yang berakhir baik. Nggak ada. Masih ada. Mohon Bos Peng segera transfer. Kalau jadi debitur nakal, akan dituntut. Kalau sampai ke situ, nggak baik buat Bos Peng. Aku pengdahai. Nggak punya hutang sama siapa-siapa. Dia yang cari masalah. Dahai Grosir. Menunggah hampir 3 tahun. Uang iklan. Total 398.000. Ini nggak bisa dipalsukan. Hei, kamu kembali. Kamu cari masalah ya? Gak nyaman ya? Mas Peng jangan begitu. Gue cuma mau nagih utang. Gue gak nyaman. Lu juga jangan harap nyaman. Qinyu Media gimana? Dia juga gak bakal nyaman. Lu pulang bilang ke Lin Qinyu. Jangan harap bisa ambil seperak pun dari gue. Dapat duit dari gue. Sama aja kayak rambut Huye. Utang ya bayar. Wajar dong. Huye atau
Si anjing. Siapapun yang datang, hari ini duitnya harus masuk. Oke. Berani lu sebut Huye anjing. Hahaha. Orang Kinyu Media ya. Sombong banget. Berani sebut Huye anjing. Gue mau tanya. Lin Kinyu tahan gaya. Kata orang yang punya utang itu raja. Hari ini gue baru ngerasain. Anak muda. Lu masih kurang pengalaman. Lu tahu Huye ga? Gue gak peduli siapa. Gue cuma mau tahu. Kapan duitnya masuk? Gue bisa kasih tahu. Kapan duitnya masuk. Asal Huye bilang. Gue langsung bayar. 39.800. Sejumlah itu. Plus bunga 3 tahun. Dan gue juga akan minta maaf ke Lin Kinyu. Selain itu, kasih dia lebih banyak bisnis. Kamu bilang. Aku bilang. Tapi, aku juga kasih kamu 2 pilihan. Pertama, berlutut dan tirukan suara anjing. Jangan ganggu orang Kinyu Media. Kedua, aku telepon Huye. Hei anak muda, kamu mau muka atau nyawa? Jangan banyak bicara telepon saja. Kamu benar-benar hebat. Aku harap Huye datang. Kamu tetap hebat. Huye, aku dahai. Aku ada, karyawan Kinyu Media. Dia bilang kamu anjing. Lihat, kasih dia telepon. Baik Huye. Halo. Sudah berapa tahun? Tidak ada yang berani bilang aku nama. Supingan. Kamu tidak takut Huye. Kamu berani tutup telepon Huye. Kamu tidak takut Huye. Aku kira Hu siapa? Hu kecil. Dia yang tutup. Kamu tidak dekat. Murka Huye. Murka. Aku panggil dia Hu kecil. Dia pasti senang sampai tidak bisa tidur. Kamu benar-benar cari mati. Sebentar, aku berlutut untukmu. Kamu siapkan dulu gerakan lututmu agar tidak kesemutan. Huya, Anda datang ke tempat saya. Ngapain ngetok pintu? Terakhir ketemu di dalam. Anda bilang saya panggil Xiao Hu aja. Sekarang udah keluar. Panggil Xiao Hu gak masalah kan? Gak masalah. Huye dia tuh. Panggil Anda Xiao Hu. Bilang Anda anjing. Dia bilang panggil Anda Xiao Hu. Dan seneng banget. Dia juga bilang itu. Anda. ITU. Saya gak bisa ngejelasin kata-kata itu. Beneran. Xiao Hu. Ini orang Anda ya? Bos Peng. Saya panggil Xiao Hu. Anda harusnya nyungsepkan. Huye dia panggil Anda Xiao Hu. Gak bisa ngomong. Jangan asal ngomong. Nyungsep yang bener. Anda panggil saya Xiao Hu. Saya pasti seneng. Seneng sampai malam gak bisa tidur. Jujur aja. Orang ini. Beneran anak buah saya. Boleh tanya. Guru Anda baik-baik aja kan? Orang Anda harus dididik baik-baik. Nunggak utang gak bayar. Ngerusak nama Anda. Anda benar. Anda hati-hati ya. Gua gak peduli. Utang berapa? Cepetan bayar. Anda tahu dia siapa? Dia legenda tua. Satu-satunya murid. Legenda tua. Biarkan saja. Perusahaan top 500. Tiba-tiba bangkrut itu ya. Yang kamu tahu hanya Sam Pengen. Legenda tua yang sebenarnya adalah sesuatu yang tak bisa kamu bayangkan. Kinyu tidak baik. Supingan pergi, mengganggu Dahai, sampai Huye terganggu. Meng Meng, aku tahu kamu punya prasangka terhadap Supingan. Tapi Supingan, dia dari Departemen Pemasaran. Dia tidak mungkin mencari tagihan ke Pengdahai, mengganggu Huye. Supingan tidak mungkin tidak tahu siapa Huye. Dia benar-benar pergi, karena dia tidak tahu siapa Huye. Jadi dia memanggil Huye anjing. Sebenarnya bisa dimengerti. Supingan ingin mempertahankan pekerjaannya. Sedang mencari perhatian. TAPI dia tidak tahu. Di sisi Pengdahai, seberapa dalam airnya? Kinyi. Hushuo tahu, kamu sedang khawatir tentang hutang Pengdahai. Kemarin, dia sedang sakit di rumah. Menelpon beberapa kali. Tidak tahu berapa banyak hutang budi. Akhirnya,
Penggahai baru mau mengalah. Bersiap transfer. Supingan mengganggu. Kerja Hushuo sebelumnya. Sia-sia. Hanya beberapa telepon. Yang paling penting, dia sudah menyinggung penggahai. Utang itu mungkin tidak akan bisa kembali. Yang lebih penting, dia memanggil Hu Ye sebagai anjing. Aduh, bagaimana dia? Ada cara lain kan? Tidak ada cara. Memanggil Hu Ye sebagai anjing. Konsekuensinya terlalu serius. Bisa saja mempengaruhi perusahaan. Kanyo, demi perusahaan. Biwake perjanjian sirai dalam 2 salinan. Kirim satu ke penggahai. Dan satu ke Hu Ye. Kita harus membersihkan hubungan untuk mengurangi kerugian. Benar. Hushuo benar sekali. Ini, mana perjanjian sirainya? Aku akan fotokopi untukmu. Dipanggil anjing. Tidak ada yang bisa menerima. Dan Hu Ye ini, energinya terlalu besar. Meskipun aku minta bantuan ayahku juga tidak ada gunanya. Kini, apalagi yang kamu ragukan? Cepat bersihkan hubunganmu. Apakah tidak ada cara lain lagi? Kamu demi mantan. Mau menghancurkan sebuah perusahaan. Kinyu Media adalah hasil kerja kerasmu. Seluruh perusahaan ini juga bergantung pada perusahaan untuk menghidupi keluarga. Sudahlah, kamu pikirkan sendiri. Kamu masih berani datang. Kamu tidak bicara. Aku juga tahu mulutmu. Kamu, Supingan, kalau kamu masih ingat, pernikahan dengan yang pernah ada. Untuk perusahaan. Pergilah sendiri. Sejauh yang aku tahu, kamu bukan karyawan perusahaan kan? Kamu hanya memakai nama mitra yang masuk. Apa hakmu untuk mengusir aku? Supingan. Aku datang untuk memberitahumu sebuah kabar baik. Kamu malah memperlakukan aku seperti ini. Siapa lagi yang meniupkan angin jahat di telingamu? Supingan. Kalau kamu tidak bisa menjawab dengan jujur, apa yang akan aku katakan selanjutnya? Kamu pergilah sendiri dari perusahaan. Kamu akhirnya mengatakan kata-kata untuk mengusirku. Ya. Kamu bisa mengusirku dari rumah. Tentu saja juga bisa memecatku dari perusahaan. Baiklah. Aku pergi. Jangan pergi. Kinyu, untuk dia kamu benar-benar mau meninggalkan seluruh perusahaan. kini. Supingan benar-benar mengendalikanmu. Dia tahu bagaimana caranya membuatmu luluh. Tutup mulut kalian yang bau. Kata-kata mengusirku sudah diucapkan. Kamu mau aku menunggu apa lagi? Pergilah cari Ya. penggahai. Siapa yang menyuruhmu pergi? Wukai. Kamu menyuruh pergi ke dahai grosir. Lin Total. Aku tidak. Aku belakangan ini sibuk melakukan penelitian. Siapa yang menjelekkan aku di belakang? Kapan kamu bisa bilang yang sejujurnya padaku? Kamu percaya semua omongan orang lain. Tapi omonganku kamu anggap angin lalu. Baik, aku menemukan. Persetujuan cerai ditandatangani dengan sangat baik. Tidak ada kepercayaan sama sekali. Hanya sebuah siksaan. Kamu. Jaga dirimu baik-baik. Mengapa kamu mencari Tuan Hu? Mengapa pergi ke pasar grosir dahai? Menyinggung Tuan Hu tidak akan berakhir baik. Hanya karena ini. Sombong sekali. Apa posisi Tuan Hu itu? Ayahku saja harus berhati-hati. Berani-beraninya kamu menghina dia seperti anjing. APA kamu tahu kerugian besar perusahaan kita alami karena ulahmu. Tanpa mulut kotor kamu, tidak akan ada ocehan itu. Waktu itu aku hanya lelucon biasa. Bukan bermaksud menghina. Meskipun itu hinaan. Xiao Hu juga harus terima. Tidak mungkin karena hal ini perusahaan jadi kolaps. Aku tak punya kata-kata lagi. Ngomong lagi. Aku benar-benar jadi mulut kotor. Kini, kamu sendiri yang nilai. Xiao Hu. APA kamu tahu Tuan Hu paling benci dipanggil seperti itu. Kalau sampai masuk telinga Tuan Hu, kamu gak bakal lihat matahari besok. Masih berani bikin aku marah. Kamu juga gak bakal lihat matahari besok. Sudahlah. Mau ngapain sih? Dia pasti bakal bilang, nagih utang. Bisa jadi dia juga bilang, uangnya udah diban, sedang diproses. Ya, uangnya memang sedang diproses dan bisa cair kapan saja. 398.000 plus bunga 3 tahun. Penggahai bakal datang sendiri untuk minta maaf. Dia juga bakal mendapatkan klien baru. Ya. Kamu benar. Kontrak cerai itu udah tepat. Keluar. Kamu keluar. Baik, aku pergi. Kinyu jangan nangis. Pria kayak Supingan, nggak worth it. Meng-meng. Dia udah bikin Huye marah. Gimana dia nih? Kamu masih mikirin dia. Kamu ini bikin kesel aja. Gini aja. Nanti aku minta bapakku hubungi Hu Ye. Bisa berhasil atau enggak, aku juga nggak berani jamin. Terima kasih banyak. Selanjutnya, kita harus fotokopi kontrak cerai. Jadi 2. Bantu perusahaan atasi krisis dulu. Baru mikirin Supingan. Ya. Kontrak cerainya. Lin Zong, dana udah cair. Dana apa? Utang yang ditunggak penggahai. Pokok dan bunga. Utang yang ditunggak oleh penggahai. Pokok dan bunga juga sudah ditransfer. Ya,
Baru saja Peng Dahai menelepon. Katanya tunggu kamu ada waktu. Dia akan datang meminta maaf. Untuk menunjukkan penyesalannya. Dia akan membantu kami menarik bisnis sepenuhnya. Baru saja departemen penjualan bersorak. Menerima beberapa pesanan besar. Semuanya direkomendasikan oleh Peng Dahai. Baik, aku tahu. Kamu kirim tagihannya. Selku. Baik Lin Zong. Aku salah paham padanya. Aku akan mencari Pingan. Kinyi. Kamu pikir itu hasil kerja Supingan? Bukankah begitu? Kinyi. Aku benar-benar tidak harus bilang apa padamu. Dia sudah terputus dari masyarakat selama 3 tahun. Pengalamannya dari 3 tahun yang lalu. Sumber daya yang dulu dimiliki semuanya hilang. Peng Dahai itu siapa? Memeluk kaki Huye. Apakah Supingan bisa meyakinkannya? Semua yang dia katakan cocok. Dia pergi mencari Peng Dahai. Mungkin dia mendengar diam-diam perkataan Peng Dahai, lalu datang ke sini untuk mengklaim jasa. Padahal pahlawan sebenarnya. Ah. Ya. Adalah teman-temanku. Semuanya sudah selesai. Mereka juga bilang padaku, jangan terlalu berharap. Lihat. Sudah menelepon. Teman-temanku. Sangat stabil. Kami semua sangat bersemangat. Hanya Hushuo duduk dengan mantap, karena dia punya hati. Kinyi. Sekarang kau masih berpikir, apakah yang dibuat oleh Supingan? Dia adalah pencuri. Mencuri kredit. Kinyi. Kenapa kau masih foto ini? Aku akan memberikanmu sampah. Apa yang kamu lakukan? Garis-garis. Membiarkan dirimu melempar. Kinyu ya, jangan terlalu banyak berpikir. Urusan Peng Dahai dengan Supingan tidak ada hubungan. Ini adalah kredit Hushuo. Jika kau masih tidak percaya, aku akan datang. Nomor untuk Peng Dahai. Memukul sekarang. Halo Bos Peng. Oh halo. Aku hanya, yang mana? Anda mengatakan. Aku dari Kinyu Media. Tamenman. Paruh waktu, Sekretaris Jenderal Lin Kinyulin. Oh, permisi teman Hushuo. Apakah itu untuk Anda? Panggilan telepon, mengajukan masalah tunggakan. Hushuo ya. Memang ada hal seperti itu. Sekretaris tahu. APA yang salah dengan tunggakan ITU, katakan padaku. Ah tidak ada yang salah. Aku hanya bertanya. Bos Peng kamu sibuk dulu. Tunggu sebentar. Aku akan memberitahu Lin. Beritahu Anda tentang pintu. Meng Meng. Kamu pikir aku harus pergi? Temui Huye. Kamu masih memikirkan dia ya? Jangan pergi. Huye itu harimau ganas. Kamu cuma anak domba kecil. Domba masuk mulut harimau. Nanti kamu menyesal. Aku sudah memutuskan. Tolong atur waktu buat aku. Huye itu siapa? Aku nggak bisa ngatur. Kalau kamu berani, datang aja sendiri. Aduh kamu bikin aku kesal. Huya, minum lagi. Huye nanti siang ajak kamu beli mantel bulu. Oke. Ayo, minum lagi. Halo. Halo Huye, saya dari Kinyu Media. Lin Kinyu. Tunggu. Kinyu Media. Yang hutangnya belum dibayar Peng Dahai. Itu perusahaannya. Ya Huye, kita tidak kenal. Tapi saya dapat kontak Anda. Ini mau bilang. Supingan itu bukan sengaja mencaci Anda. Dia manggil Anda Xiaohu juga tidak sengaja. Bukan bermaksud menghina Anda. Gimana biar Huye nggak marah? Anda kasih harga, saya yang tanggung. Halo, Huye. Anda dengar nggak? Anda mau tanggung jawab. Untuk Supingan. Ya. Huye. Kamu tahu tanggung jawab yang harus diemban. Seberapa berat itu? Tolong Huye berikan jawaban yang jelas. Tidak peduli seberapa berat. Aku akan bertanggung jawab. Hahaha. Lin Zong jangan tegang. Jika memang harus bertanggung jawab, aku akan menyerahkan semua industri iklan di bawahku kepada Lin Zong. Dalam beberapa hari aku akan mengirim orang untuk menemui Lin Zong membicarakan kontrak. Ah, tidak ada hal lain. Aku akan tutup telepon dulu. Huye silakan sibuk dulu. Jangan panggil Huye. Panggil aku Xiaohu. Hahaha. Xiaohu. Lin Zong. Supingan tidak datang kerja. Sudah hampir seminggu tidak datang. Aku sudah meneleponnya. Berapa kali? Tidak diangkat. Sudah hampir seminggu tidak datang. Lin Zong. Ada satu hal tentang Supingan. Tidak tahu boleh atau tidak untuk mengatakan. Katakan saja. Aku pikir Supingan sudah beberapa tahun tidak menyentuh bisnis. Jadi aku biarkan dia di perusahaan untuk beradaptasi lagi. Tapi dia secara diam-diam memanipulasi data survei. Saat aku menyadarinya, data sudah diunggah ke terminal.
Di media, iklan sudah tersebar luas. Supingan tidak berani datang kerja. Mungkin karena ini. Baik, aku mengerti. Lin Total. Nanti kalau ada masalah. Lin Total. Selamat jalan pelan-pelan ya. Mobilnya sudah tak terlihat. Masih saja menetap. Begitu berat melepaskan. Lebih baik tinggalkan dia di sini saja. Dia memberi guru banyak sekali barang. Aku cuma mengantar sebentar. Tidak boleh juga ya. HMPH. Apa yang kau lakukan di sini? Rumah ini dulu kami sering datang. Kedepannya aku juga mau datang sesuka hatiku. Kau tak bisa melarangku. Aku malah ingin bertanya padamu. Kau sudah sebulan tak ke kantor. Bukankah kau yang memecatku? Kenapa kau balik menyalahkan aku? Lihatlah, Ibu. Kalau kau tidak ada, Pingan sama sekali tak mendengar perkataanku. Dia selalu tidak pergi ke kantor untuk bekerja. Setelah kau pergi, tak ada yang mengurusinya lagi. Lin Kinyu. Apa yang akan kau lakukan? Aku tak peduli. Besok aku harus melihatmu di kantor. Kalau tidak, aku akan menyuruh bagian gajimu sebulan penuh. Yang memecatku adalah kamu. Yang menyuruhku kerja juga kamu. Semua tergantung suasana hatimu ya. Besok kalau aku tak melihatmu di kantor, aku akan datang setiap hari untuk memberitahu ibu tentang keburukanmu. HMPH. Halo. Tuan Su, apa kabar? Maaf mengganggu ya. Barson Linkinyo. Telepon saya. Dia bilang mau menanggung semua konsekuensinya untuk Anda. Saat itu. Hahaha. Saya tertawa. Saya suruh dia bertanggung jawab atas semua iklan dari industri saya. Menurut Anda ini bisa tidak? Bantu saya menanggung tanggung jawab. Hu Zong. Kejadian malam itu, saya simpulkan. Hu Zong agak terburu-buru ya. Tentu saja. Kalau Anda hanya ngidam tubuh Lin Kinyu, yang nggak apa-apa. Memang terburu-buru. Dengar-dengar perusahaan semakin maju. Tentu dong. Perusahaan punya uang. Uangnya harus diinvestasikan. Maksud Hu Zong. Apa ada kabar tentang Supingan? Pemukulan yang saya alami. Saya nggak mau sia-sia. Hu Zong. Supingan sudah seminggu nggak masuk kerja. Bisa jadi, sudah dibuang Huye ke sungai buat makan ikan. Ah, Lin Kinyu masih mau ketemu Huye. Bisa ketemu nggak ya? Ah, nggak lama lagi, Lin Kinyu akan benar-benar putus asa. Hatinya baru bisa diisi Hu Zong. Saya peduli apa Lin Kinyu bisa mengisi hatinya dengan saya nggak. Tapi tanpa Supingan. Akhir-akhir ini malah perasaan jadi lebih lega. Tapi sekarang aku lagi nggak enak. Butuh kamu bantu aku rileksin. Rileksin badan dan pikiran. Ini kerjaan yang melelahkan. Paham. Di rekening bankku memang ada tambahan uang receh. Waduh, obsesi yang berlebihan. Kamu bilang uang ini taruh di mana ya? Sekarang masih capek nggak? Sebenarnya iya. Tapi demi kesehatan mental dan fisik Pak Hu, sekuat apapun aku rela. Hei kamu Supingan. Masih berani balik ke perusahaan? Kenapa aku nggak boleh datang? Kamu sembarangan mengubah data survei. Tahu nggak ini bisa bawa kerugian besar buat perusahaan? Kamu sanggup tanggung jawab nggak? Yang aku ubah itu semua data yang salah. Nggak akan bawa kerugian buat perusahaan. Sebaliknya, iklan bakal lebih tepat sasaran. Masih bilang data yang salah. Jadi maksud kamu, kerjaan kita selama ini cuma asal-asalan ya? Asal-asalan atau enggak, di hati kamu nggak ada perasaannya? Aku ngerti omonganmu. Kamu hitung dong. Nemani klien main game. Itu kerjaan ngerti nggak? Kalau aku masih jadi manajer departemen pemasaran, orang kayak kamu udah lama dipecat. Hah? Kamu mending khawatirin diri kamu sendiri. Masih bisa bertahan di perusahaan nggak? Aku segera telepon ke terminal. Tanya data minggu lalu. Kalau turun sedikit, aku langsung bawa kamu
Ketemu Pak Lin. Entah kamu dipecat, entah kamu pindah departemen. Grup kecilku ini tidak bisa menahanmu. Orang hebat seperti kamu. Data minggu lalu sudah keluar. Bagaimana? Benarkah? Gimana? Lin Zong. Setelah usaha keras grup kami tidak kenal lelah, bekerja keras, akhirnya mendapatkan data yang lebih akurat. Tingkat konversi iklan meningkat sebanyak 10 poin. Dan itu pun setelah Supingan sengaja memanipulasi beberapa hasil. Naik 10 poin. Ini benar. Lin Zong sungguh. Kamu yakin modifikasi Supingan justru merugikan? Lin Zong, berdasarkan pengalamanku dan diskusi dengan ahli, kalau Supingan tidak memanipulasi hasil, bisa naik lagi, minimal 3 poin. Grup 2 kerja bagus. Bonus bulan ini digandakan. Terima kasih Lin Zong. Lin Zong, akhir-akhir ini grup kami sangat lelah. Akhirnya berhasil. Jadi aku berniat mengeluarkan uang sendiri. Ajak mereka karaoke. Santai sejenak. Nanti bisa klaim keuangan. Ada lagi. Lin Zong, kalau Anda bisa ikut, 2 teman kecil saya akan bekerja dengan lebih giat. Saya. Baiklah. Lin Zong terlalu memberi muka pada grup kami. Saya yakin menyampaikan kabar pada mereka. Grup 2 akan bernyanyi. Anda mungkin juga akan hadir. Pelayan cepat bawa minuman. Cepat. Tunggu Lin Zong datang dulu baru pesan. Tidak mengerti sama sekali tentang dunia kerja. Kepala grup, bagaimana caranya? Anda menkandang Lin Zong? Ya. Terakhir kali grup seluruh anggota mengajak Lin Zong makan. Langsung ditolak. Sangat berwibawa. Aduh. Grup 1 itu apa sih? Hanya lebih banyak orangnya. Terkadang banyak orang. Selain gaji lebih banyak, tidak ada manfaat positifnya. Kepala grup benar. Ingat, jika ada hasil yang baik, Anda bisa bermain sesuka hati. Jika tidak ada hasil yang baik, Anda bekerja keras pun pasti akan dipecat. Jadi, orang harus punya kemampuan nyata. Jangan sampai seperti beberapa orang sudah terputus dari masyarakat, masih bersikap seperti ahli teknologi. Ini tidak bisa diterima. Kepala grup, hari ini saya benar-benar memperhatikan. Temukan Supingan, perubahan yang dibuat. Ada alasannya. Benar-benar masuk akal. Kalian yang ngerti atau aku yang ngerti? Tunggu Lin datang. Yang tidak bisa bicara. Tutup mulut kalian. Siapa yang bicara? Buat Lin tidak senang. Besok dia bisa. Tidak perlu ke kantor lagi. Kamu masih hidup ya? Lin, silakan ke sini. Kinyu, sebentar lagi kamu mau nyanyi apa? Aku bantu pesan. Bagaimana kalau kita pesan minuman keras? Kamu tidak mati ya? Kamu mati. Aku juga hidup dengan baik. Dulu mulutmu sudah bau. Sekarang aku lihat seluruh tubuhmu bau. Kinyi, lihat dia. Kenapa dia hari ini juga ada di sini? Aduh Meng Meng, hari ini kita keluar untuk bernyanyi. Jangan marah ya. Lin, sekretaris tahu. Hu bisa datang. Aku dan tim 2. Hanya ada rasa syukur. Terima kasih atas kehadiran kalian bertiga. Usaha kalian membuahkan hasil. Aku senang untuk kalian. Lin, berusaha adalah kewajiban kami sebagai karyawan. Hasilnya adalah balasan atas bimbingan Lin terhadap kami. Saya mewakili kelompok 2. Pasti akan menghasilkan prestasi yang lebih baik. Kalau begitu Kepala Wu, bagaimana kalau bicarakan kekurangannya? Supingan, secara sembunyi-sembunyi mengubah data. Kalau tidak, prestasi kita akan lebih baik. Karena begitu besar, sebuah beban, kenapa Kepala Wu masih menahannya? Hari ini Direktur Lin ada di sini. Bagaimana kalau Kepala Wu mengungkapkan isi hati kepada Direktur Lin? Saya pikir, Direktur Lin pasti akan membuatmu puas. Karena Kepala Wu sudah mengungkapkannya, maka saya akan menanyakannya untuknya. Kenapa kamu secara sembunyi-sembunyi mengubah survei? Karena itu salah. Tidak realistis. Dari ucapanmu, kelompok 2 bisa mencapai prestasi sebaik ini. Semua karena kamu mengubah data-data itu. Benar. Supingan, saya tahu kamu punya niat untuk percaya, tapi kamu terlalu berlebihan. Menyombongkan diri. Kamu tidak punya pengalaman sosial, juga tidak melakukan survei pasar yang mendalam. Data yang hanya berdasarkan imajinasi, bisakah menghasilkan prestasi? Data itu didapat dari survei. Kamu dulu adalah manajer departemen pemasaran. Ada banyak jenis survei pasar. Tidak harus selalu berjalan di jalanan. Sebenarnya sangat mudah untuk membuktikannya. Mari kita kembalikan yang dulu ke keadaan semula. Dan lihat perbandingannya, baru kita tahu. Kenapa kamu buru-buru? Saya kan tidak menyuruh Lin mencuyakin kamu. Saya malah ingin bilang ke Lin, untuk kasih kamu lebih banyak waktu. Kamu ini kenapa sih buru-buru? Kayaknya kamu yang buru-buru deh. Supingan, kamu sudah terputus dari masyarakat selama 3 tahun. Perubahan pasar terlalu cepat. Kamu harus banyak belajar dari belajar.
Belajar, main game waktu jam kerja. Siapa yang main game? Saya sedang menemani klien. Sedang bekerja. Kinyi, kamu lihat dia. Kecowo tidak mencatat kesalahannya. Dia malah semakin menjadi orang itu. Tidak bisa dibandingkan. Kamu seharusnya sudah tahu. Dia itu orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Bisakah kamu mengakui kesalahan sekali saja? Meskipun cuma sekali. Saya sudah memberikan hasil untuk perusahaan, masih harus mengakui kesalahan. Bisakah kamu percaya saya sekali saja, meskipun cuma sekali? Kalian berdua coba katakan. Lin, tenanglah dulu. Hari ini kita datang untuk merayakan. Ya, merayakan. Maaf, saya tidak terkendali. Saya seharusnya di dalam mobil. Bukan di sini. Melihat kalian begitu manis. Dengan begitu, saya juga lebih mudah menyerah. Berani untuk pergi. Dia pasti sangat mencintaimu. Juga mengalahkanku. Aduh, hebat apa yang baru saja aku alami. Lagi nelpon. Ada pria brengsek, mau berbuat jahat padaku. Langsung aku tendang, sampai dia jatuh terkapar. Kalian nggak tahu. Dia terkapar kayak anjing gitu. WKWKWK, ngakak banget. Udahlah, dipukul aja. Pria brengsek kayak gitu. Emang pantas dipukul. Kalau aku ada di sana, aku pukul dia sampai ibunya sendiri nggak kenal. Berani nih lu tendang aku. Nggak tahu siapa lu ya. Tendang lu kenapa? Aku tampar juga lu. Jangan berantem. Nih orang tuh, mau ngerjain aku. Bagus dipukul. Huzong Karen, bagus dipukul. Kalau nggak pergi sekarang, aku tampar sesi muka lu yang lain. Oke. Semua tunggu aja. Tunggu ya. Ah, Bukai, hari ini udah aja ya. Lain kali aku traktir kalian nyanyi bareng. Aduh Kinyu. Ada orang, duduk kayak patung. Nggak ada rasa aman sama sekali. Kita nggak takut. Kita punya hasyo. Nggak ada yang perlu ditakutin. Kalau mereka nggak pergi kamu pulang, nanti bisa ada masalah. Lo ngomong gitu malah bikin malu. Lo cuma berani di dalam rumah aja. tenang aja. Tempat ini dijaga sama Huye. Bahkan kalau Huye dateng, nggak bakal ada masalah. Bapak gue minggu lalu baru aja minum sama Huye. Ayo, lanjutin musiknya. Lanjutin nari. Minum sama Huye. Ah, gampang. Sebentar lagi ada yang dateng. Lo dateng ke samping gue. Ngapain gue ke samping lo? Lo bisa ngelindungin Kinyu apa? Hah? Kinyi. Teddy Temperan Hasyo. Itu baru namanya cowok beneran. Manager Will. Ini tuh pasangan anjing. Kalau hari ini gue gak senang. Perjanjian yang kita tanda tangani. Gue batalin sepihak. Lo nyebut siapa anjing? Gue gak peduli lo, manajer Wu atau bukan. Lo tahu gak siapa dia? Lo siapa sih? Ahli waris grup Jinding Hushuo. Gue nanya lo ya. Gue di tempat ini sudah hampir 10 tahun. Lo siapa sih? Gue grup Jinding. Bosku, udah seneng belum? Gue cuma bersandar di tembok, nelpon bentar. Gak lihat dia. Nyenggol tangannya dikit. Langsung dia tendang pantat gue. Gue bilang masuk buat ngomong. Dia malah tampar gue lagi. Lo bilang gue hari bisa seneng gak? Oke, aku ngerti. Bos Kuo sedang tidak senang. Kalian bilang gimana? Jangan main pukul lagi. Kalau masih pukul aku akan panggil polisi. Bukan urusanmu. Jangan cari masalah. Ahli waris grup Jinding. Di hadapanku tidak ada gunanya. Biarkan wanita ini menemani Bos Kuo semalaman. Kamu tidak keberatan kan? Manager Will, ayahku adalah direktur grup Jinding dan punya hubungan baik dengan Huye. Aku tanya kamu, ada keberatan tidak? Nah gitu dong. Hushuo. Siohu. Wanita sialan, jangan bikin aku susah. Kalau berbuat salah, harus siap menanggung akibatnya. Bos Kuo masih marah nih. Kalian kan satu grup. Ada yang salah. Sedikit banyak pasti ada tanggung jawabnya kan? Sampai saat ini, kamu baik aku baik. Semuanya baik. Caranya cuma satu. Yaitu biarkan mereka berdua menemani Bos Kuo dengan baik. Aku bilang. Sudah cukup. Mener Wu. Ini bisa kamu urus tidak? Kalau tidak biar Huye yang urus. Bosku, hari ini aku pasti membuatmu puas. Semangatku semalaman sudah hilang. Aku kasih tahu. Aku harus bertemu Huye. Huye, di sini ada sedikit masalah. Bos Kuo sangat tidak senang. Dia memintamu untuk datang sekarang. Kau tidak menyela. Biarkan dua wanita ini hari ini tetap dengan Bos Kuo. Bukankah ini sudah berakhir? Anda harus membuat masalah dengan kakek. Untuk mati. Bos Kuo, aku akan menjemput kakek. Anda menunggu.
Pingan baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kita sini akan. Dia membunuh. Supingan, kau harus membunuh kami. Apakah kamu berhenti? Itu semua yang kau buat. Bukankah itu hanya untuk menemani anggur? Dan genjamlah alkohol soya. Aku bisa. Minum nama keluarganya Kuo. Kinyu juga tidak akan mengambil keuntungan. Kau harus menyela. Sepertinya kau bisa. Sudah waktunya. Jangan membuat masalah Saat Huye. ini, kau masih melindunginya. Kinyu. Kau biasanya melindunginya. Aku tidak punya pendapat. Sekarang kapan? Tunggu sampai kakek datang. Aku hanya bisa mencoba. Panggilan telepon. Pada saat itu, Jeka kau lagi menjaga kata-katanya. Grup Jinding dan Kinyu Media. Kerja sama Birgir. Dan, apa yang Anda lakukan dengan grup Jinding? Berhenti juga. Lin total. Dia memodifikasi data. Hanya berdampak akurasi pengiriman. Tapi dia nggak bisa ngendalin. Mulutnya sendiri. Bakal ngebawa celaka buat kita semua. Kalau kalian... Kinyi. Dengerin deh. Semua orang juga mikir gitu. Nanti kalau Huya datang, dia pasti yang bakal tanggung jawab utama. Kemampuan gak seberapa. Ngomongnya kenceng banget. Bikin jijik aja. Mulut sialan, gue bakal tampar lo. Gue gak bakal baik-baik aja. Lo juga gak bakal baik-baik aja. Nggak apa-apa Pingan. Udah nelpon Huye. Kinyi. Kapan lo bisa sadar sih? Supingan. Lo itu kayak anak kecil banget. Huye apa kabar? Gue dari Kinyu Media. Lin Kinyu. Kita udah ngobrol lewat telepon sebelumnya. Masih ingat nggak? Nyari hubungan ya. Sebesar apapun hubungannya. Api di hati nggak bakal padam. Huye. Ayah gue itu direktur utama dari grup Jinding. Pengen ngobrol sama lo. Ada apa sih? Supingan mungkin. Ngomongnya agak keterlaluan. Tapi dia nggak ada niat jahat. Dia emang ada niat jahat. Huye apa kabar? Gue tahu Meng. Gue udah bikin salah. Awalnya temenin manajer Kuo. Gue setuju. Tiba-tiba Supingan ngomong. Baru deh bikin manajer Kuo marah. Dan... Lo pikir salahnya cuma dia ya? Ya, semuanya dia. Mereka memukulmu. Adilkan. Bukan. Masalah meluas. Itu salah kalian. Berlututlah kau. Menurut Anda bisa tidak? Jangan bicara dulu. Aku ke toilet sebentar. Tuan Hu. Aku juga ke toilet sebentar. Anda datang. Mengapa tidak bilang dari awal? Hanya acara kecil saja. Siapa yang tahu akan terjadi hal semacam itu? Tao Meng pantas. Tapi manajer kamu seharusnya tidak. Tidak boleh membiarkan menemani bosku. Tenang. Saya pasti akan menghukum Keras. Rantai dana grup Jinding mengalami masalah. Segera bangkrut. Tapi belum terungkap. Huswo itu harus dihindari. Oh ya, lain kali jika Anda bertemu orang tua legendaris itu, bisa tolong tanyakan sesuatu untukku. Tuan Hu. Ada hal yang tak menyenangkan. Sungguh maaf sekali. Konsumsi malam ini akan aku tanggung. Lain waktu, saya akan mengundang Anda secara pribadi Pak Lin. Tidak usah. Tuan Hu, ayah saya malam Dengen Anda minggu lalu. Anda masih ingat tidak? Grup Jinding. Halo mengantuk. Tuan Hu. Astaga, hampir mati ketakutan. Berkat Pak Hu. Kalau bukan karena Pak Hu, telepon ayahmu itu, semuanya akan hancur. Pak Hu, barusan saat kamu pegang HP, dan pergi ke sana. Huye sempat mendorong. TAPI Huya langsung tersenyum. Kamu pikir-pikir benar enggak? Benar enggak? Ya. Ya kan? Ya. Huye memukul dan juga memukul sekretaris Tao. Itu untuk ditundukkan ke bos Kuo. Tapi bos Kuo dan Mener Wu sama-sama berlutut. Itu artinya Huye lebih adil. Kalau menurut kamu begitu, bagaimana menjelaskan Xiao Hu minta maaf ke Kinyu? Xiao Hu itu bisa kamu panggil begitu. Mulutmu ini. Nanti malah celaka sendiri. Huye minta maaf ke Direktur Lin. Sebenarnya itu minta maaf ke Pak Hu. Tapi orang yang dipukul Pak Hu, prestise bos Kuo juga harus dijaga. Jadi ke Direktur Lin, ucapkan permintaan maaf. Paling pas. Pas. Dan juga Meisu Kakul. Ya. Jalman. Kamu gimana? Aku nggak tahu. Kamu bagus. Nanti, aku kasih kamu kesempatan jadi kaya. Terima kasih Pak Hu. Aku lihat kamu begitu. Kenapa? Menurutmu Huye minta maaf? Karena kamu ya. Benar juga. Kinyu lihat deh orang ini. Udah deh hari ini. Besok-besok jangan banyak bicara. Kamu belum makan ya?
Aku sengaja ke Sicheng buat beliin kamu. Supingan, kamu beberapa hari ini nggak ngubah data. Bukannya kamu bilang, aku ngubah data ngaruhin akurasi penayangannya. Ya udah jangan diubah. Minggu depan kita lihat hasilnya. Ucapanmu bener sih. Tapi sekarang kita perlu melakukan perbandingan multisample. Tugas kamu hari ini cuma satu. Encode data. Tes multisampel. Kamu bisa ngubah sendiri. Supingan kemari. Kemari. Aku ketua kelompok masih nggak bisa ngatur kamu. Ya. Oke. Aku langsung cari Palin. Kamu ini kayak dewa besar. Kelompok 2 nggak bisa nampung. Ketua Wu, wah besar sekali kekuasaannya. Sekretaris tahu maksudnya apa? Aku pernah dengar tes multisampel, tapi belum pernah dengar ambil data yang salah untuk dibandingkan. Atau jangan-jangan, Supingan, data yang dia ubah, itu yang benar. Sedang data riset kalian cuma asal-asalan. Omong kosong. Engkau sama orang awam kaya nggak bisa ngomong. Aku sekarang langsung cari Palin. HMPH. Masih hangat. Cepetan makan. Beberapa hari berturut-turut, kamu entah bawa makanan ke kantor, atau bawa ke pintu rumah. Kamu maksudnya apa sih? Nggak ngapa-ngapain. Aku kasihan sama kamu. Kalau mau lihat, aku kasih lihat sepuasnya. Kamu gak usah ngomong yang gak penting. Langsung aja bilang, ngapain? Kamu diam-diam berbuat banyak. Linkinyu bahkan nggak mau. Perkataanmu aja nggak percaya. Aku kasihan sama kamu. Lin Qinyu gak percaya sama aku, karena orang kayak kamu terlalu banyak. Kalau dia beneran percaya sama kamu, seberapa banyak orang yang jelek-jelekin, nggak bakal ngaruh. Intinya, dia tetap nggak percaya sama kamu. Kamu mau ngapain sih? Kita bertiga. Waktu kuliah, udah kenal. Linkinyu dulu, beneran udah berbuat banyak. Buat ibumu. Tapi, ini bukan alasan. Buat kamu jadi menantu. Menantu loh. Buat seorang cowok, itu aib yang besar. Dia malah bikin kamu nanggung aib itu. Ini cinta? Kamu di depan Lin Qinyu. Jelek-jelekin aku, terus di depan aku, jelek-jelekin Lin Qinyu. Mainnya seru banget ya. Aku bilang kamu nggak baik. Biarkan kamu lihat sifat asli Lin Qinyu. Aku bilang dia jahat karena dia emang nggak baik. Hushuo pengen dapetin hati Lin Qinyu. Di sini nggak ada gunanya. Aku ngelakuin ini semua. Cuma ada satu alasan. Aku suka sama kamu. Malam itu pulang. Ayahku langsung nelpon ke Huye di depan aku. Kalau bukan karena Bangin Mirka, akibatnya bisa parah. Terima kasih sama kamu dan Om. Nggak usah sungkan. Kita dari grup Jinding, mau perluas bisnis. Aku udah siapin tempat buat kamu. Urusan investasi sebaiknya ditunda dulu. Sekarang yang aku pikirkan, bisa nggak kita kerjasama sama Wan Ziqianhong? Udah sampai mana nih? Udah kontak sama orangnya Wan Ziqianhong. Udah ketemu. Bisa nggak jadi? Tergantung sikap Jiang Qianhong. Tapi Jiang Qianhong susah ketemu. Kalau gitu aku minta ayahku. Coba cari kenalan. Bisa nggak dihubungi? Kasih tahu. Ribet banget. Nggak ribet kok. Untuk urusan kamu, nggak ada apa-apanya. Kalau gitu, aku duluan ya. Aku suruh ayahku langsung. Coba hubungi. Biar dia lebih serius. Selain yang sudah ada, kontrak yang sudah ditandatangani, uang sisanya biarkan dulu. Ada rencana investasi besar. Apa masalahnya? Jauhkan diri dari Hushuo. Cemburu ya? Kalau kamu minta maaf padaku, Kenapa aku harus cemburu? Grup Jinding akan segera bangkrut. supingan kamu keterlaluan. Aku hanya mengatakan fakta. Kamu memukul Hushuo. Hushuo tidak menuntut. Kalau tidak kamu akan masuk lagi. Dia punya niat jahat padamu. Haruskah aku tidak memukulnya? Grup Jinding adalah klien besar kita. Hushuo yang membawanya. Sekarang mereka ingin memperluas bisnis dan meninggalkan slot investasi yang berharga. Kamu tidak bisa karena urusan hati, lalu membalas budi dengan kejahatan. Kalau aku bilang, Hushuo membawa ke grup Jinding, bisnis iklan itu adalah umpan. Kamu tidak percaya kan? Aku beritahu kamu, grup Jinding bangkrut. Itu Huye yang memberitahuku. Aku juga bertanya pada banyak orang. Kalau tidak percaya ya sudah. Supingan, bisa tidak hati kamu lebih lapang? Kamu semakin membuatku kecewa.
Kakek, Pingan sudah keluar. Kamu tidak membawanya menemuiku. Akhir pekan ini aku ulang tahun. Pasti bawa dia ya. kakek. Pingan sedang sibuk. Sebesar apa sih sibuknya? Aku tetap bilang. Nasihati ibumu dan Xiao Bei. Untuk lebih baik pada Pingan. Itu Pingan. Anak yang baik sekali. Kakek. Supingan. Kamu dan Sihu itu. Apakah dekat sekali? Aku dan Hushuo hanya hubungan kerja saja. Ibumu menyebutnya. Calon menantu. Xiao Bei terus-terusan. Memanggil kakak ipar. Apa kalian anggap aku pikun? Kakek kamu kan tahu, ibu dan Xiao Bei. Tapi aku jamin padamu, aku pada Hushuo sama sekali tidak ada niat lain. Tapi dia. Ada niat padamu. Aku yang bisnis. Tidak mungkin menolak kerja sama bukan. Tapi Supingan menasihatiku menjauhi Hushuo. Pingan sedang terputus. Dari masyarakat selama 3 tahun. Pasti merasa rendah diri. Takut tidak bisa membantumu. Beberapa hal. Mungkin juga kurang pertimbangan. Tapi dia peduli padamu. Bukannya kamu sudah pindah keluar. Jangan tinggal di hotel. Kamu masih punya rumah. Di Jalan Bahagia. Itu. Manajer Jiang. Aku tiba-tiba ingat, ada sesuatu yang ingin ku minta. Apa itu? Kinyu Media ingin bekerja sama dengan Wan Ziqianhong. Surat minat sudah diajukan. Jika tidak ada masalah khusus, bisakah kau menandatanganinya? Apa sih masalahnya? Cuma ini aja. Aku bisa kasih kamu semuanya. Apalagi, kerja sama-sama perusahaan kecil. Ini emang gampang dibicarain. Makasih banget, Pak Jiang. Kalau kamu masih ngerasa canggung, aku bakal marah. Pak Jiang, kamu ada urusannya. Kamu selesaikan dulu aja. Ada sedikit urusan. Grup Jinding ini masalahnya. Besar banget. Aku duluan ya. Oh, Besok-besok mampir lagi. oke. Kamu mau kemana? Urusan aku mau kemana? Ada kabar baik. Dia itu yang dari Wan Ziqianhong. Aku nggak mau dengerin dia. Ya udah nggak usah bahas dia. Grup Jinding segera meledak. Tungguin aku. Jangan ikutin aku. Tungguin aku. Nih, Aku udah bilang berkali-kali. Jangan kasih aku barang-barang. kamu boleh nggak mau. Tapi ngasih atau nggak itu hak aku. Seperti, aku punya hak untuk mencintai seseorang. Tao Meng Meng. Kita berdua kan udah saling kenal. Aku bukan Lin Kinyu. Kamu nggak bisa bohongin aku. Aku tahu. Kamu punya prasangka yang dalam sama aku. Tapi nggak apa-apa. Lama-lama kamu akan tahu. Suatu hari nanti, kamu akan lihat keindahan aku. Kamu cantik, sangat cantik. Kenapa kamu tidak pergi ke depan orang lain untuk memperlihatkan bisakah kamu tidak mengganggu saya? Kamu bisa memarahi saya. Kamu bahkan bisa memukul saya. Tapi, kamu tidak bisa mengubah perasaan saya padamu. Kamu keluar saja, jangan ganggu saya. Tolong bisakah kamu? Saya datang hari ini untuk memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Kamu mau bilang tentang grup Jinding yang bangkrut. Jangan bilang lagi. Grup Jinding. Bangkrut? Bukan. Ini tentang Hushuo dan Pak Lin. Apa masalahnya? Saya takut ada yang mendengar. Saya akan berbisik padamu. Apa yang kalian lakukan? Ini, Bukan bukan itu. dia. Jika saya bilang Tao Meng Meng menjebakmu, kamu tidak percaya kan? Sudah punya wanita kaya masih tidak puas. Sekarang Tao Meng Meng juga tidak kamu lewatkan. Tidak makan rumput di dekat sarang. Pingan. Kita tidak punya kesempatan lagi. Apa yang ingin kamu katakan? Hari-hari ini saya banyak berpikir. Dulu terhadap Supingan. Sungguh terlalu kejam. Jadi, dengan cara seperti itu untuk menyampaikan permintaan maaf. Saya sudah membeli sarapan. Mengucapkan maaf. Lalu dia. Katanya telengganya gato. Minta aku untuk melihatnya.
Aku baru saja mendekat. Dia langsung menciumku. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Aku juga tidak tahu. Kinyu, maafkan aku. Ini semua salahku. Jangan salahkan dirimu. Supingan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Akhir-akhir ini sering ke tim kedua ya. Kabarnya membawa sarapan juga. Apa maksudmu? Tertarik pada Supingan ya? Pak Hu, Anda salah paham. Itu sebenarnya untuk Ling Kinyu. Ternyata benar. Ling Kinyu mengira Supingan punya niat buruk padaku. Dia sangat marah. Mengatakan tidak akan memaafkan. Ling Kinyu terhadap Supingan benar-benar putus asa. Baru setelah itu muncul Pak Hu. Giliran berikutnya. Jadi dengan kata lain, kamu benar-benar serius. Selama bertahun-tahun, kebaikan Pak Hu padaku selalu kuingat di hati. Bekerja untuk Pak Hu harus sepenuh hati. Melihat keseriusanmu, untuk itulah ku berikan kesempatan besar. Perusahaan Jinding kita akan segera berekspansi. Masih ada slot investasi. Ambil semua uangmu. Pinjam sebanyak mungkin. Bisa pinjam berapa pinjam. Ku jamin untung 10 kali lipat. Pak Hu, di kartu bank, ada angka 0 yang mengganggu? Semua sudah kuberikan untukmu. Inilah kesempatannya di grup Jinding. Masa masih memikirkan recehan? Aku sekarang lagi sangat pusing. Jangan ganggu aku. Kinyu kemana? Kau cari Kinyu. Tidak seharusnya kau ke sini. Kinyu sudah pindah ke sini. Begitu kata kakeknya. Ling Kinyu, keluar kau. Kalian sudah bercerai. Mohon jangan lagi ikut campur urusan Ling Kinyu, oke? Kanyu dan Hasho baru cocok mereka. Jangan Hei Lanji Miraka berdua lagi. Kalau kau tidak janji padaku, aku mati di depanmu, lihat. Aku dan Kinyu sudah bercerai. Apa yang harus ku janjikan padamu? Lin Kinyu tak mungkin pindah kemari. Mohon jangan di sini buat masalah tanpa alasan lagi. Kinyu benar-benar tidak ada. Bawah tempat tidurmu juga dilihat. Setiap kamar sudah diperiksa. Apa ada? Lihat. Akhirnya ketahuan juga. Dulu waktu di rumahku, sama seperti domba kecil. Menyamar sungguh melelahkan ya. Aku menikahi Kinyu. Aku panggil kau ibu. Aku hormati kau. Bahkan jika kau selalu perintah seenaknya. Sekarang aku sudah tanda tangani surat cerainya dengan Kinyu. Kau bukan lagi keluargaku. Mohon pergi. Masih bisa ngomong juga mulutmu. Kau pikir aku mau datang ke tempat kotor begini? Aku peringatkanmu. Jangan pernah punya fantasi tidak realistis tentang Kinyu lagi. Ci. Mama. Aku ingin pergi dari perusahaan Kinyu. Tidak mendengarkan perkataanmu. Maaf. Bisakah kita bicara berdua saja? Langsung saja. Di sini tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Baik. Ini surat pengunduran diriku. Tolong tanda tangan. Kamu mau pergi? Ya, aku akan pergi. Kenapa harus pergi? Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Apalagi artinya? Mama bilang. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Kamu tidak bisa pergi. Hari-hari ini kita saling menyiksa. Aku pergi. Baik untukmu dan aku. Ya. Baik untuk kita berdua. Kamu bisa dengan terang-terangan mencari wanita kaya itu. Benarkan. Baru saja Jian menelponku. Wan Ziqianhong akan mengirim orang khusus untuk menandatangani kontrak denganmu. Ini adalah pemberian terakhirku untukmu. Ayahku dengan susah payah memperkenalkan Jiang Qianhong kepada Cinyu Media. Akhirnya ada sedikit kemajuan. Supingan, kamu bahkan mencuri prestasi ini. Apakah kamu yakin itu ayahmu yang meminta bantuan? Kita baru saja membicarakan ini. 100% yakin. Ayahmu sekarang dalam kesulitan besar. Susah menyelamatkan diri sendiri. Masih ada hati ini. Kinyu, lihat orang ini. Dia hanya untuk mencuri prestasi. Dia mulai memfitnah ayahku. Kamu ingin pergi dengan lancar. Masih bisa berkata apa lagi? Supingan. Apa aku sangat menjijikkan bagimu? Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Dari sekarang, kamu jalani jalanmu sendiri. Aku jalani jalanku sendiri.
Ketua kelompok 2 Wukai tidak punya kemampuan memalsukan data. Perusahaan seharusnya tidak mempertahankan orang seperti ini. Grup Jinding akan segera bangkrut. Semoga kamu tidak terkena imbasnya. Kamu masih bicara. Kinyu, dengarkan aku. Grup Jinding kami, belakangan ini sangat baik. Sama sekali tidak mungkin bangkrut. Tao Meng Meng katakan sesuatu. Supingan pasti sengaja. Ya, dia memang sengaja. Perilakunya belakangan ini aneh. Kurasa dia sudah ingin pergi. Hari ini dia berhasil. Kinyu, Supingan itu brengsek. Jangan terlalu sedih. Tidak layak. Setelah kamu menjadi pemegang saham Grup Jinding, asetmu akan berlipat ganda. Yupingan akan menyesal nanti. Kalian keluar saja. Aku ingin sendiri. Tenang sejenak. Mama. Pingan meninggalkanku. Mama. Semuanya adalah kenalan, Pak Jiang dan Xiao Hu. Semuanya orang dalam. Kerja sama selanjutnya, kami. Maaf, saya harus mengangkat telepon. Halo, Di mana Pingan? kakek. Setelah kamu keluar, kamu tidak datang menjengukku. Hari ini ulang tahunku. Bagaimanapun kamu harus datang. Kakek, aku ingin bertemu denganmu. Baik. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Ulang tahun kakek Tuan Su. Ini adalah hal yang paling penting. Lalu kerja sama kita. Bisa dibicarakan lain kali. Kita juga harus bersiap-siap. Lalu ikut meramaikan. Begini, Baik, saya ada urusan, saya pergi dulu. Kita bertemu lain kali. kakek. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Bu, lihatlah. Masih suamiku yang terbaik. Uang semua orang. Sudah aku terima. Setelah kembali akan segera ku menyusun kontrak. Saya jamin dalam waktu seminggu. Uang semua orang akan berlipat ganda. Kini, perjanjian perceraian sudah ditandatangani. Segera urus surat cerai. Kenapa harus menunda? Kenapa harus sampai tanggal 1 bulan depan? Benar-benar, lihat saja Hushuo. Lalu bandingkan dengan Supingan. Mereka bukan selevel. Saya yakin Hushuo, dialah menantu yang kita inginkan. Sekarang saat semua orang ada di sini, bantu aku membujuk Kinyu. Kakak. Menantuku hanya bisa menjadi Hushuo. Yang lain aku tidak terima. Hari ini ulang tahun kakek. Kalian bisa berhenti ribut nggak? Wah. Ulang tahun kakek. Banyak orang nungguin kamu doang. Sok penting banget sih. Kakek. Siapa yang kamu panggil kakek? Ada apa? Hushuo itu kakak ipar aku. Kakek aku ya kakek dia. Ada masalah APA. Kalau bukan karena kakek mau ketemu kamu nggak bakal boleh datang ke sini. Masa sok-sokan? Anggap diri kita keluarga. Dengar nggak? Di sini cuma ada kakek aku. Nggak ada kakek kamu. Urusan rumah sendiri aja berantakan, malah kesini cari kakek. Apa bapak kamu tahu? Supingan. Kamu hina aku gak apa-apa. Tapi kalau kamu bahas bapak aku, awas ya aku nggak terima. Pergi sana. Di sini nggak ada tempat buat kamu. Aku yang suruh Pingan datang. Siapa yang berani usir dia? Pingan. Ayo duduk sama kakek. Supingan sama kakakku. Kalau kamu nggak suka, keluar. Pingan mana? Sudah 3 tahun nggak ketemu. Kamu agak kurusan ya. 3 tahun nggak ketemu. Jangan-jangan ada yang datang tangan kosong. Kakek nggak butuh hadiah apa-apa. Kamu datang aja. Kakek udah seneng banget. Kakek. Ada yang mau kasih ucapan selamat. Bawa batu jelek. Jiu Yan Tianju. Artinya lepas dari penderitaan dan dapat kebahagiaan, menghindari semua bencana dan kejahatan. Jiu Yan Tianju. Kakek. Jiu Yan Tianju ini melambangkan kebahagiaan dan terhindar dari penderitaan, menghindari segala bencana dan kejahatan. Tianju. Jiu Yan Tianju yang bernilai ratusan juta. Wah, ratusan juta. Bagaimana dengan Pingan itu? Itu adalah Jiu Yan Tianju. Masih ada lagi. Mama juga suka. HMPH. Mama. Kenapa kamu menarikku? Itu kan bernilai ratusan juta. Masa sih ratusan juta? Itu cuma barang jelek. Bisa dibeli sembarangan di internet. Ah, Benar. Itu cuma kerajinan tangan. Paling mahal cuma beberapa ratus ribu. beberapa ratus ribu. Mama. Ini paling mahal cuma beberapa ratus ribu. Supingan, saya sangat mempercayaimu. Kamu malah membawa batu jelek untuk menipuku. Kinyu tidak akan menceraikanmu. Baru aneh. Jiu Yan Tianju ini bukan kerajinan tangan. Ini adalah... Apa ini? Hari ini adalah ulang tahun kakek. Jangan bicara omong kosong lagi. Baik.
Apa yang saya katakan, kamu anggap sebagai omong kosong. Hushuo membantu kita mendapatkan saham di grup Jinding. Kamu malah iri. Membawa batu jelek. Bilang itu Jiu Yan Tianju. Jangan malu-maluin dong. Kamu sudah memberikan uangnya padanya. Ya, kami memang memberikannya. Ada apa? Dan kami mengeluarkan semua tabungan kami. Semua yang bisa dipinjam sudah kami pinjam. Sampai seminggu. Aset kami akan berlipat ganda. Aku beritahu kamu Supingan. Ini adalah kemampuan calon kakak iparku. Tidak seperti kamu yang hanya bisa bicara. Ditipu habis-habisan oleh penipu. Masih membela penipu. Kalian juga yang pertama. Lin Qinyu. Kalau kamu percaya padaku, sekarang laporkan dia ke polisi. Supingan kamu penipu. Supingan, aku tahu kamu masih terus mengingat Qinyu. Tapi kamu tidak perlu terus-menerus menjelekkan aku. Bagaimana sebenarnya faktanya? Waktu yang akan bicara. Waktumu. Tinggal 2 hari lagi. Kakak iparku yang baik bisa membawa kita ke jalan rezeki. Oh iya. Dan tadi, pimpinan grup Jinding juga datang. Semua memberikan selamat. Ini juga kehormatan. Sell and Battle jelek ini. Ada yang lain tidak? Qinyu. Kamu juga merasa Hushuo bisa membawa keuntungan dan kehormatan kan? Setiap orang punya nilai masing-masing. Syaratnya adalah kejujuran. Nilai kejujuran. Pentingnya muka ya. Baik, maka aku beritahu. Sebentar lagi Jiang Qianhong, Hu Ye, Wang Zong, semua akan mengirim hadiah. Ada muka tidak? Hahaha. Kita ini buka mata lebar-lebar. Lehej Bakamana Camo. Melakukan trik sulap. Masih Jiang Qianhong. Masih Huya. Supingan. Muka itu diraih sendiri. Bukan dengan omongan. Ayo. Panggil orang. Presiden Wan Xi Qianhong. Jiang Qianhong. Perkumpulan Naga Harima. Cheng Xiao Hu Yi. Wang Dong Dari Zhang Nan Yupen. Ketua Perkumpulan Chu Tinlong memberi hadiah sederhana untuk kakek. Semoga kakek berkah seluas laut dan umur sepanjang gunung. Zhang Zong Dan Huya. Ada urusan penting yang harus diselesaikan. Tidak bisa datang. Dan mohon kakek, jangan tersinggung. Silakan duduk. Tidak, kami masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Semua adalah orang penting di kota kita. Ayah Hushuo pun tidak bisa menandingi. Salah satu dari mereka. Supingan baru saja selesai bicara. Mereka langsung mengirim hadiah. Kamu kenal mereka. Kalian lihat. Qinyu ini ada kerja sama dengan Wan Xi Qianhong. Kalau Jiang Qianhong mendengar kabar ulang tahun kakek, kasih hadiah itu wajar kan? Huye mungkin tahu dari ayahku. Waktu mereka ngobrol, Huye itu orangnya gengsi. Makanya dia kasih hadiah juga. Wang Zong ini. Ngarang. Lanjutin ngarangnya. Aku nggak ngarang. Wang Zong datangnya gimana? Aku beneran nggak tahu. Aku kan nggak serba bisa. Kalau nggak percaya, aku tanya langsung ke Wang Zong. Bereskan. Kalau kalian nggak mau ditipu habis-habisan, sekarang juga lapor polisi. Tangkap dia. Hushuo beneran penipu ya? Uang simpanan kita semua sudah dikasih ke dia. Jangan sampai ada masalah. Tenang aja. Kakak ipar aku ini, anaknya Direktur Jinding Group. Anaknya Direktur Jinding Group. Dia itu calon penerus grup besar. Kalau ngeluarin uang, itu miliaran-miliaran. Masa peduli sama uang kita? Dia nggak mungkin nipu kita. Qinyu gimana menurutmu? Aku mau telepon beberapa orang. Iya. Ini, cepetan cari tahu. Gimana Qinyu? Nggak ada yang bilang Jinding Group ada masalah. Kamu harusnya tanya Jiang Qianhong atau Hu. Sebentar aku mau angkat telepon. Halo. Kakek, aku lagi ada urusan. Aku duluan ya. Kenapa pada kabur semua? Jangan-jangan ada masalah ya? Kalian lebih percaya Supingan daripada kakak ipar aku ya? Menantu baikku di masa depan. Masa ia mau bohongin aku? Percaya siapa nggak percaya siapa? Apa dia beneran? Kalian seharusnya sudah bisa nebak. Iya Pak. Bukan kenal. Sama toko antik. Master Luo ya? Iya kakek. Cepetan telepon. Master Luo, cepetan datang lihat ini. Kenapa malah baca mantra? Harganya 1 miliar. Apa? Halo. Grup Jinding. Umumkan bangkrut. Qinyu. Kamu bilang siapa yang bangkrut? Kak, ini bukan bercanda. Grup Jinding. Umumkan bangkrut. Ketua Dewan Hushuo. Melompat bunuh diri. Hushuo. Kabur bawa uang. MA. Beijing Gan. Aku cari dia. Xiao Bei. Kakak ipar. Aku salah.
Ibumu kerusakan otak parah. Sederhananya, jadi koma. Bisa bangun lagi atau enggak? Enggak ada yang tahu. Kinyu tolongin aku, baik atau tidak? Aku mohon padamu. 3 tahun yang lalu, memukul orang. Ini adalah Lin Xiaobei, adalah Hushuo untuk B kecil. Ide yang keluar. Juga Hushuo. Beli melalui orang yang dipukuli. Rekam video untuk Anda. Tujuan? Hanya untuk membuatmu, Dan Supingan, menghasilkan partisi. Apa yang kau katakan? Mengapa kau melakukan ini? Mengapa? Hushuo yang memberimu obat. Supingan melihat, memukul Hushuo. Juga Supingan, bawa kamu ke hotel. Alasan penggahai, dapat menghubungkan tunggakan dengan bunga. Juga kredit untuk Supingan. Anda bisa mencapai kerjasama. Hushuo tidak bermain peran apapun. Bahkan informasi yang diberikan kepada Anda. Itu semua dibuat olehnya. Kelompok kedua dapat mencapai hasil. Juga karena Supingan, data yang dimodifikasi. Jadi hari itu kita. Bukan ayah Hushuo. Telepon itu. Pingan kan? Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kakek Hu versus Supingan. Hormat dan hormat. Kemampuan Pingan ditemukan. Jadi mengubah sikap. Mulai kejar Pingan. Hari itu di kantor. Itu dimaksudkan untuk saya. Sekarang kau mengatakan ini. Untuk apa? Aku meminjamkan Hushuo. Tidak bisa membayar pinjaman. Aku akan dipotong bagian tubuhku. Aku akan ditangkap. Kinyi, tolong bantu aku. Aku masih muda. Aku tidak mau masuk penjara. Kamu pantas. Pingan. Pingan angkat telepon Pingan. Supingan pergi ke makam ibu angkatnya. Hushuo ingin membunuh Supingan. Di makam ibu angkatnya. Kinyu, kamu tidak membantuku. Maka kamu dan Supingan mati bersama. Pingan. Aku salah, maaf. Grup Jinding bangkrut. Direktur utama bunuh diri. Hushuo kabur membawa uang. Ibuku tidak tahan dengan kejutan, menjadi vegetatif. Tao Meng membantu Hushuo melakukan banyak hal ilegal, harus masuk penjara. Di perjalanan aku menerima kabar. Xiao Bei mengalami kecelakaan, kedua kakinya patah. Pingan. Dulu apa yang aku katakan kamu percaya. Kapan mulai? Apa yang aku katakan kamu tidak percaya lagi. Kalau tidak, semua ini tidak akan terjadi. 3 tahun lalu, orang yang kamu pukul merekam video. Aku pikir itu kamu yang memukul. Maaf. Jadi apapun yang aku lakukan, kamu tidak percaya padaku ya? Pingan. Takut. Hushuo sudah ditangkap. Uang kalian akan segera kembali. Aku tidak bicara tentang itu. Kita masih ada kesempatan. Hushuo yang menyuruhmu datang. Bahaya banget kalau kayak gitu. Bodoh. Kamulah yang bodoh banget. Besok tanggal 1. Hari pernikahan kita. Dan juga hari perceraian kita. Siap-siap aja. Apa maksudnya perceraian? Aku nggak tahu. Pingan. Kamu nggak akan ninggalin aku, kan? Aku janji, kedepannya cuma Kamu percaya aja. Aku nggak mau kamu. Udah dari dulu nggak mau. Kalau gitu kita bareng-bareng bikin perusahaan kita jadi besar. Menurut kamu, Jiang Qianhong itu bersinar nggak? Tentu dong. Dia kan pengusaha wanita paling luar biasa dan juga idolaku. Aku bakal bikin kamu jadi lebih bersinar dari Jiang Qianhong. Tapi aku punya satu syarat. Kan kamu tahu, aku ini anak yatim. Kalau kita udah sukses, kita harus nyumbang setengahnya untuk bantu anak yatim di seluruh negeri, biar mereka punya rasa punya keluarga. Ini juga satu-satunya permintaan guruku ke aku. Nggak cuma setengah, mau semuanya juga. Aku kasih uang kita. Kamu mau pakai buat apa aja boleh.